Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku udah pilih satu film psikopat yang ngeri banget guys. Judulnya The House That Jack Built. Ceritanya tentang salah satu pria psikopat paling kejam di dunia yang udah jadi pembunuh berantai selama 12 tahun. Dan korbannya udah sekitar 60 orang. Dan ceritanya bakal nunjukin betapa psikopatnya pria itu sampai tega ngebangun rumah dari tubuh para korbannya. Ih, ngeri banget ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi suatu hari, ada seorang pria yang lagi fokus nyetir nih, namanya Jack. Sampai tiba-tiba aja dia di-stop sama seorang wanita yang minta tolong dianterin ke bengkel. Katanya, ban mobil wanita itu kempes dan alat dongkraknya buat ngebenerin juga rusak. Sebenarnya Jack mager, tapi karena wanita itu terus-terusan maksa, ya udah, akhirnya dianterin tuh. Nyeselinnya, di sepanjang jalan wanita pirang ini malah bawel banget. Bahkan dia sempat bercanda nih, dan bilang jangan-jangan Jack ini psikopat. Soalnya penampilannya mencurigakan. Apalagi mobilnya ini mirip kayak mobil orang jahat di film-film. Walau sebel, Jack diam aja. Dan setelah sampai bengkel, wanita itu juga minta Jack nungguin dia, minta dianterin balik lagi ke mobilnya itu. Ya udah tuh, si Jack juga bahkan bantuin wanita itu benerin ban mobilnya. Dongkraknya malah rusak lagi. Dan wanita ini minta tolong Jack buat nganterin balik lagi ke bengkel tadi. Walau kesel karena harus bolak-balik, Jack masih mau. Sampai lagi-lagi, wanita ini bawel. Kali ini dia bilang kayaknya Jack bukan psikopat deh. Kelihatannya Jack lemah, gak ada serem-seremnya. Gak mungkin lah, psikopat. Lah, sayangnya wanita itu salah guys. Karena udah emosi ngedengerin ocehannya wanita bawel itu, langsung dihabisin. Jadi Jack ini psikopat jahat tokoh utama di cerita ini guys. Ngerinya target korbannya tuh orang random. Siapapun yang lagi pengen dihabisin, ya bakal dihabisin. Nah, selain jadi psikopat, di kehidupan sehari-hari, Jack ini seorang arsitek guys. Kerjaannya ngedesain bangunan. Dan dia juga punya keinginan pengen ngebangun rumah impiannya suatu hari nanti. Jack udah nyoba ngebangun rumah impiannya berkali-kali, tapi selalu aja nggak puas. Dia hancurin lagi. Balik lagi, saking udah banyak banget korban yang dihabisi, diam-diam Jack sampai punya ruang pendingin khusus nih, buat nyimpen mayat para korbannya. Dan wanita rambut pirang tadi juga dimasukin ke situ. Oh ya, Jack ini kan psikopat profesional, jadi dia udah mindahin mobil wanita itu ke hutan, supaya aksinya nggak ketahuan guys. Nah, si Jack masih belum puas nih, dia pengen nyari korban baru. Kali ini targetnya ibu-ibu yang tinggal sendirian. Seperti biasa, random ya. Padahal ibu itu nggak salah apa-apa. Nah, dengan pedenya, siang-siang Jack ngetok pintu rumah si ibu. Dia pura-pura jadi pegawai asuransi. Si ibu percaya gitu aja. Dan, ya karena lengah, wanita itu dihabisin dengan mudah. Setelah ngelakuin aksinya, pria psikopat ini nggak langsung pergi guys. Dia malah ribet moto-motoin korbannya dari berbagai sisi. Karena menurut Jack, aksi pembunuhannya itu sebuah karya seni. Makanya, harus diabadikan lewat foto. Setelah puas, Jack langsung ngebersihin setiap sudut rumah buat ngilangin jejak. Nah, udah selesai. Dan Jack bisa pergi kan? Dia malah balik ke dalam rumah lagi. Karena ya, ciri-ciri psikopat ya guys, semua harus sempurna. Semua harus bersih. Jack merasa nggak tenang, dia takut masih ada noda yang tersisa. Makanya, dia sampai bolak-balik ngecek dan ngeberesin rumah korbannya itu. Sampai benar-benar kinclong, sempurna, dan tidak ada jejak perbuatannya sama sekali. Baru deh, jiwa psikopatnya Jack bisa tenang. Sialnya, karena kelamaan beberes, pas banget, malam-malam ada mobil polisi yang patroli. Jack langsung nyembunyiin mayat ibu itu. Dia juga pura-pura kalau dia teman suaminya si ibu. Polisi juga udah ngecek-ngecek dan gak nemuin hal yang mencurigakan. Perbuatan Jack gak ketahuan sama sekali. Setelahnya, Jack mau pulang, tapi dia lupa dong, mayat ibu itu kan diikat pakai tali. Masih ada di luar mobilnya. Dan jadi keseret sepanjang jalan pulang. Jejak darahnya jadi ngebekas di jalanan kan? Gak tahu ya, emang hoki atau gimana. Gak lama turun hujan deras guys. Dan lagi-lagi perbuatan psikopat Jack gak ketahuan.
Karena jejak darah di jalanan jadi hilang. Jadi guys, dari masih bocil, Jack ini udah psikopat. Pas ngelihat ada bebek yang tenggelam, bukannya ditolongin, bebeknya malah dimatiin. Jahat banget kan? Jiwa psikopatnya juga bikin Jack jadi kesulitan berekspresi, kayak orang-orang lainnya. Makanya, dia selalu latihan ekspresi senyum, ekspresi sedih, supaya orang-orang gak curiga. Dan lagi-lagi nih, si Jack masih aja ngerasa gak puas. Jadi kali ini dia langsung menghabisi 2 orang sekaligus. Lagi-lagi orang random guys, karena dia lagi pengen aja bikin foto yang korbannya ada 2. Dia susun-susun tuh posenya. Menurut dia itu estetik. Nah guys, Jack ini bisa dibilang psikopat yang paling jahat. Karena ngerinya nih, dia ngajakin istri dan 2 anaknya pergi liburan kan, piknik sambil berburu gitu. Keluarganya juga nggak tahu kalau Jack ini psikopat. Dan emang sial banget, tiba-tiba aja jiwa psikopat Jack kumat. Mereka semua dihabisi satu persatu. Udah gitu, tubuh si ibu dan 2 anaknya tadi dijejerin sama bangkai burung, supaya hasil fotonya estetik kayak lukisan. Setelahnya, Jack juga nyimpen keluarganya itu di ruang pendingin. Ngerinya, dia juga bikin muka anaknya seolah jadi tersenyum. Jack puas, karena sekarang anaknya udah nggak bakal nakal lagi. Lanjut nih ya, setelah istrinya meninggal, Jack move on nyari pacar baru. Karena sikap Jack yang sering kelihatan mencurigakan, cewek cantik ini jadi ngerasa takut. Sampai tiba-tiba aja Jack malah jujur ngasih tahu kalau dia sebenarnya psikopat yang udah menghabisi 60 orang. Ngedenger itu, cewek cantik ini langsung kabur ngelaporin Jack ke polisi. Sayangnya polisi yang nggak percaya lah, karena di situ si Jack malah pura-pura mabuk. Jadi ya polisi ngiranya dia bilang itu cuma ngarang aja, karena si Jack lagi mabuk. Cewek cantik ini akhirnya berusaha tendang dan balik lagi ke rumah. Dia pikir-pikir, gak mungkin juga lah, Jack psikopat. Sampai tiba-tiba dia sadar kalau pintunya kekunci, kabel teleponnya juga putus. Wanita ini panik, teriak minta tolong. Tapi ya percuma. Setelah puas melihat cewek itu ketakutan, dia langsung dihabisi. Lanjut, selama beberapa minggu, Jack kembali fokus sama impiannya kan, ngebangun rumah. Udah dicoba pakai batu bata, pakai kayu, Jack selalu merasa nggak puas. Dia hancurin lagi. Bahkan karena udah emosi, Jack ngelampiasin kekesalannya dengan nyulik beberapa korban. Kali ini, Jack udah nyiapin tembakan dan peluru khusus yang seharusnya bisa langsung nembus 5 orang sekaligus dalam 1 kali tembakan. Sampai tiba-tiba Jack sadar kalau pelurunya ini salah. Ini sih peluru biasa. Dia langsung mendatangi toko senjata dan minta dikasih peluru terkuat itu. Karena pria psikopat ini penasaran, pengen nyoba menghabisi 5 korban sekaligus. Nah, tapi si pemilik toko nggak mau ngasih, karena peluru khusus itu belinya harus pakai izin. Takutnya dipakai macam-macam kan? Jack yang udah kesel akhirnya ngedatengin temennya nih. Jack tahu kalau bapak ini punya peluru yang dia cari. Nah, karena si bapak curiga kalau Jack mau ngelakuin kejahatan, dia ternyata udah nelpon polisi, guys. Sialnya, pas polisi datang, si Jack udah berhasil kabur. Bahkan karena mobilnya tadi mogok, dengan santuinya si Jack kabur pakai mobil polisi. Padahal di tiap mobil polisi kan udah ada pelacaknya. Jadi secara nggak langsung, Jack malah nunjukin lokasi tersembunyinya. Setelah balik, Jack langsung siap-siap mau nembakin 5 korbannya sekaligus. Dan di luar, mobil polisi lain ternyata udah sampai. Mereka berhasil nemuin lokasi Jack. Di situ Jack tahu kalau dia udah dikepung, sebentar lagi bakal ketangkep. Padahal dia masih punya cita-cita ngebangun rumah kan? Di waktu-waktu terakhir itu, Jack masih sempat ngebikin rumah impiannya. Dia baru sadar kalau selama ini rumah impiannya itu ya rumah yang disusun dari tubuh korban-korbannya. Bersamaan dengan Jack yang udah berhasil ngebangun rumah psikopat impiannya itu, polisi juga udah berhasil ngejebol pintu. Dan si Jack langsung ditembak sampai kehilangan kesadarannya. Setelahnya, kita bisa lihat nih ya, Jack dituntun ke tempat yang penuh api. Jack sampai berusaha manjat tebing karena dia pengen pergi dari tempat itu. Jack maunya dia masuk surga, guys. Tapi ya karena perbuatan kejam yang udah dia lakuin selama hidupnya, pria psikopat itu akhirnya jatuh ke neraka. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana, guys? Cerita psikopat kali ini benar-benar bikin merinding ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku dengan like. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.